Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah semantik akan mempresentasikan materi konsep dasar makna dan masalahnya. Nah, tak kenal maka tak sayang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahda Kurnia Palupi dengan NIM 210142104 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombol 2. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak penjelasannya. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar makna. Objek studi semantik adalah makna, atau dengan lebih tepat, makna yang terdapat dalam satuan-satuan ujaran seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Persoalan makna memang sangat sulit dan ruwet. Walaupun makna ini adalah persoalan bahasa, tetapi keterkaitan dan keterkaitannya dengan segala segi kehidupan manusia sangat erat. Pendapat ini dikemukakan oleh Cair, halaman 27, tahun 1995. Nah, alat interaksi sosial peranan bahasa besar sekali. Hampir tidak ada kegiatan manusia yang berlangsung tanpa kehadiran bahasa. Penjelasan selanjutnya pada poin ketiga, bahasa muncul dan diperlukan dalam segala kegiatan seperti pendidikan, perdagangan, keagamaan, politik, militer, dan sebagainya. Bahasa telah mempermudah dan memperlancar semua kegiatan dengan baik. Dan bahasa mampu mentransfer keinginan, gagasan kehendak, dan emosi dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Bahasa yang wujudnya berupa bunyi-bunyi ujar dalam suatu pola bersistem tidak lain daripada lambang-lambang konsep dan gagasan yang dipahami dan disepakati bersama oleh para anggota penuturnya. Pada poin keempat, tidak sedikit orang yang mencampur adukan konsep tentang makna, informasi, dan maksud. Ketiganya dianggap sama saja sebagai makna. Lalu pada poin kelima, menurut Cair, halaman 28 tahun 1995, persoalan dan hambatan itu lebih banyak terjadi sebagai akibat dari kemampuan berbahasa dan bermalas penuturnya yang kurang. Sehingga seringkali mereka tidak bisa membedakan apa yang disebut informasi dan maksud. Kita beralih mengenai makna. Menurut Suhardi tahun 2015 halaman 19, beliau mengatakan membicarakan makna sesungguhnya ada dua istilah yang sangat esensial. Kedua istilah tersebut adalah bermakna dan mempunyai makna. Kedua istilah tersebut jelas memiliki konteks yang berbeda tentunya. Misalnya, bermakna dapat diterjemahkan sesuatu yang memberikan efek makna. Sementara mempunyai makna dapat diterjemahkan sesuatu yang dapat memberikan efek berupa makna. Kemudian, mempunyai makna dapat diterjemahkan sesuatu yang mengandung makna. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sudaryat pada tahun 2009 halaman 6. Beliau menyatakan, setiap kata memiliki kekabaran makna jika sudah disandingkan menjadi sebuah bahasa, karena makna yang terkandung di dalam bentuk kebahasaan pada dasarnya hanya mewakili realitas yang diwakilinya. Unsur yang terdapat dalam kata tidak terlepas dari bentuk kebahasaan yang menciptakan suatu makna pada kata, dan kalimat tersebut akan muncul dengan sendirinya oleh penggunaan bahasa. Nah, itulah pendapat dari beberapa ahli. Istilah makna atau meaning pada kehidupan penggunaan bahasa merupakan sesuatu bentuk bahasa yang membingungkan. Menurut Pateda pada tahun 2010 halaman 79, istilah membingungkan seringkali membuat orang yang menafsirkan salah arti dengan kata yang dilihat atau dibacanya. Ketepatan menyusun simbol kebahasaan secara logis merupakan dasar dalam memahami struktur realitas makna secara benar. Oleh karena itu, kompleksitas simbol harus serasi dengan kompleksitas realitas atau acuan yang ditunjuk oleh makna tersebut, sehingga keduanya berhubungan secara tepat dan benar. Lalu, pembentukan dan perubahan makna tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi, ada banyak faktor yang mempengaruhinya, baik pada luar bahasa maupun dalam bahasa. Menurut Pateda pada tahun 2010 halaman 2, mengatakan, dalam ilmu semantik dapat diketahui tentang pemahaman makna, wujud makna, jenis-jenis makna, aspek-aspek makna, hal yang berhubungan dengan makna, komponen makna, perubahan makna, penyebab kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, dan cara memahami makna dalam sebuah kata.
Semuanya dapat ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik. Bentuk makna diperhitungkan sebagai istilah, sebab bentuk ini mempunyai konsep dalam bidang ilmu tertentu, yakni dalam bidang linguistik. Istilah makna meskipun membingungkan, sebenarnya lebih dekat dengan kata. Sering kita berkata, apa artinya kata ini? Kalau seseorang berkata, saya akan berangkat, itu berarti bahwa ia siap berjalan, siap melaksanakan kegiatan atau aktivitas pindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan jalan melaksanakan kegiatan berjalan. Sering seorang berkata, kita harus membantu orang miskin, yang kemudian diikuti dengan gerakan membantu orang miskin. Ini berarti wujud membantu orang miskin tampak dari gerakan memberikan sesuatu kepada orang miskin. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa makna merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Bentuk makna diperhitungkan sebagai istilah, sebab bentuk ini mempunyai konsep dalam bidang ilmu tertentu, yakni dalam bidang linguistik. Istilah makna meskipun membingungkan, sebenarnya lebih dekat dengan kata. Pendekatan dalam bidang studi makna ada 3, yaitu pendekatan analitik atau referensial, pendekatan operasional, dan pendekatan ekstensional. Perkenalkan, nama saya Satya Putri Nur Pratama, NIM 21014210111. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian makna. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan makna, kita perlu melihat kembali pada teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu signifi dan signifiant. Signifi adalah konsep atau makna dari suatu bunyi, sedangkan signifiant adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Apa sih yang dimaksud dengan makna? Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik, dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata makna seringkali disinonimkan dengan kata arti, untuk mengacu pada pengertian, konsep, gagasan, ide, dan maksud yang diwujudkan dalam bentuk ujaran, lambang, atau tanda. Perbedaannya adalah kata arti berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu artha, sementara makna diserap dari bahasa Arab, yaitu makna. Kedua kata ini sinonim. Sementara dalam sebuah bagan, makna berupa segitiga yang menghubungkan 3 komponen makna, yaitu bentuk, konsep, dan referen. Kemudian ada beberapa pengertian dari makna yang sangat beragam. Menurut Mansur Patada, tahun 2001 halaman 79 mengatakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan, kata maupun kalimat. Menurut Ullmann, dalam Mansur Patada tahun 2001 halaman 82 mengatakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Menurut Ferdinand de Saussure, dalam Abdul Khair tahun 1994 halaman 286 mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Menurut Bloomfield, dalam Abdul Wahab tahun 1995 halaman 40 mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Menurut Aminuddin tahun 1998 halaman 50 mengemukakan
bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan bahasa luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa, sehingga dapat saling mengerti. Menurut Grida Laksana tahun 2001 halaman 1993, makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi serta perilaku manusia atau kelompok. Adapun beberapa pengertian makna dari sumber lain. Menurut Wikipedia Ensiklopedia, makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuan maknanya dan merupakan bentuk responsi dari stimulasi yang diperoleh pemeran dalam berkomunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Kemudian, menurut KBBI, makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Setiap kata saling berkaitan dengan bendanya, sehingga dapat dihubungkan dengan keadaan, benda, atau peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Kamus Linguistik, pengertian makna adalah 1. Maksud pembicaraan, 2. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Yang ketiga, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditujukan. Dari pengertian beberapa ahli di atas, dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan, karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Amira Arifa dengan NIM 21014211023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna dalam semantik, menurut Mansur Padeta ada 4 hal, yaitu yang pertama, tentang pengertian atau sense, yang kedua, nilai rasa atau feeling, yang ketiga, nada atau tone, dan yang keempat adalah maksud atau intention. Keempat aspek makna tersebut dapat dipertimbangkan melalui pemahaman makna dalam proses komunikasi dalam sebuah tuturan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian atau sense. Aspek makna pengertian disebut juga tema, yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Apapun yang kita bicarakan selalu mengandung tema atau ide mengenai sesuatu atau suatu hal yang menjadi topik pembicaraan. Pengertian atau tema ini adalah aspek makna yang bersifat objektif, yakni ide yang sedang diceritakan berupa hubungan bunyi dengan objeknya. Tema merupakan landasan penyapa untuk menyampaikan hal-hal tertentu kepada pesapa dengan mengharapkan reaksi tertentu. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembacanya mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Lyons dalam Mansur Padeta 2001 halaman 92 mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata. Berikutnya adalah aspek makna perasaan atau feeling. Perasaan adalah aspek makna yang bersifat subjektif, yakni sikap penyapa terhadap tema atau pokok pembicaraan. Aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara, dengan situasi pembicaraan seperti sedih, panas dingin, gembira, jengkel, dan sebagainya. Kehidupan sehari-hari selamanya akan berhubungan dengan rasa dan perasaan,
Dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa, dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Berikutnya adalah aspek makna nada atau tone. Nada adalah aspek makna yang bersifat subjektif, yakni penyapa terhadap pesapanya. Pesapa yang berlainan akan mempengaruhi pilihan kata atau diksi dengan cara penyampaian amanat. Aspek makna nada adalah sikap pembicara kepada kawan bicara. Aspek makna nada melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan lawan bicara atau pembicara itu sendiri. Aspek makna nada berhubungan antara pembicara dengan pendengar yang akan menentukan sikap yang akan tercermin dari leksem-leksem yang digunakan. Seperti contohnya, ketika kita bertanya, maka kalimat yang muncul adalah pertanyaan dengan nada bertanya. Begitupun yang lainnya. Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara. Dalam Mansur Padeta 2001 halaman 94. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan mempengaruhi sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Berikutnya, aspek makna yang keempat, yaitu tujuan atau intention. Aspek makna tujuan adalah maksud tertentu, baik disadari maupun tidak, akibat usaha dari peningkatan. Aspek makna ini melibatkan klasifikasi pernyataan yang bersifat deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagonis atau pendidikan. Tujuan adalah aspek makna yang berupa maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penyapa, berupa sampainya ide penyapa kepada pesapa secara tepat. Tujuan berkaitan dengan maksud penyapa serta penafsiran dari pesapa. Jika amanat tidak diterima dengan baik oleh pesapa, maka akan timbul salah paham atau salah komunikasi. Makna tujuan merupakan bagian dari jenis makna yang sebenarnya beragam, seperti makna referensial, makna kognitif, makna konotatif, makna piktorial, dan makna emotif itu sendiri. Menurut Sudaryat 2006 halaman 26, makna emotif disebut juga makna afektif, yaitu makna yang timbul sebagai akibat reaksi penutur terhadap penggunaan bahasa dalam dimensi rasa. Makna ini berhubungan dengan perasaan yang timbul setelah pesapa mendengar atau membaca sesuatu kata sehingga menunjukkan adanya nilai emosional. Aspek maksud menurut Shipley dalam Mansur Padeta tahun 2001 halaman 95 merupakan maksud senang atau tidak senang efek usaha keras yang dilaksanakan. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Yesi Dubarswati dengan NIM 210142108. Ingin melanjutkan pembahasan materi. Berdasarkan urutan itu, kita dapat menghubungkan keempat aspek makna yang telah disebutkan di atas. Untuk melihat hubungan itu, dapat diambil contoh berikut. Program KB. Berdasarkan aspek maksud orang memahami apakah maksud pengertian orang dapat memahami tentang fakta yang berhubungan dengan program KB dilihat dari segi aspek makna. Nilai rasa orang dapat saja menentukan sikap apakah setuju, menolak, takut, malu. Bagaimana usaha pemerintah meningkatkan pelaksanaan program KB. Ini semua menyertai makna yang terbayang di dalam otak seseorang atau tafsirannya tentang suatu konsep yang dikatakan orang. Aspek-aspek makna tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik.
Di bawah ini akan dijelaskan seperti apa keterkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam semantik. Makna emotif. Makna emotif menurut Shipley dalam Mansur Pateda 2001 halaman 101 adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimat engkau kerbau. Kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar, dan kata lain kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. Dan demikian makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi, dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. Makna emotif dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat dan dapat suatu perubahan nilai. Makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditujukan oleh acuannya makna unsur bahasa yang sangat erat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Mansur Pateda 2001 halaman 109. Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun yang dengan bentuk yang tinggi, besar, dan kokoh. Inilah yang dimaksud di mana makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran. Makna referensial. Referen menurut Palmer dalam Mansur Pateda 2001 halaman 125 adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan dunia pengalaman non-linguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa, maupun proses. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. Makna piktorikal. Makna piktorikal menurut Shipley dalam Mansur Pateda 2001 halaman 122 adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis. Misalnya kata kakus. Pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang kakus seperti kondisi yang berbau kotoran, rasa jijik, bahkan timbul rasa mual karenanya. Perkenalkan, nama saya Faiza Munira dengan NIM 21014-21052. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makna dalam semantik. Yang pertama, makna leksikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon atau vokabuler atau kosakata atau perbendaharaan kata. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Jika leksikon kita samakan dengan kosakata atau perbendaharaan kata, maka leksem dapat kita samakan dengan kata. Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau
atau bersifat kata. Ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa makna leksikal yaitu 1. Menurut Fatimah tahun 1999 halaman 13, makna leksikal adalah makna yang unsur-unsur bahasanya sebagai lambang benda, peristiwa, dan lainnya. Yang kedua, menurut Mansur tahun 2001 halaman 199, makna leksikal adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri, terutama dalam bentuk berimbuhan yang maknanya kurang tepat, seperti yang dapat dibaca dalam kamus bahasa tertentu. Yang ketiga, menurut Hayek tahun 2003 halaman 289, yang dimaksud makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada laksem, meski tanpa konteks apapun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Makna leksikal juga bisa dikatakan sebagai makna sebenarnya, sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna apa adanya, dan makna yang ada dalam kamus. Maksud dari makna dalam kamus yaitu makna dasar atau makna yang konkret. Misalnya, yang pertama, leksem kuda memiliki makna leksikal, sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Yang kedua, leksem pensil memiliki makna leksikal, sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang. Yang ketiga, leksem tikus memiliki makna leksikal, sejenis binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit virus. Makna ini tampak jelas dalam kalimat, tikus itu mati diterkam kucing, atau panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Contoh lain yaitu kata kepala dalam kalimat, kepalanya hancur kena pecahan granat, adalah makna leksikal. Akan tetapi dalam kalimat, Hafiz diangkat menjadi kepala cabang koperasi, adalah bukan makna leksikal. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal menurut para ahli yaitu 1. Menurut Hayek tahun 2003 halaman 290, makna gramatikal adalah makna yang baru ada jika terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Misalnya pada proses afiksasi prefix ber dengan kata dasar baju, maka akan melahirkan makna gramatikal mengenakan atau memakai baju. Yang kedua, menurut Fatimah tahun 2001 halaman 13, makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna bahasa yang muncul sebagai akibat fungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Yang ketiga, menurut Mansur tahun 2001 halaman 103, makna gramatikal atau makna fungsional atau makna internal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. Jadi, makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat adanya proses gramatikal, seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang keempat, menurut Hayek tahun 1994, makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal, seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Proses afiksasi awalan ter pada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik, melahirkan makna dapat. Dan dalam kalimat, ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas, melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal, seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Perbedaan dari makna leksikal dan makna gramatikal yaitu, makna leksikal adalah makna dasar, atau makna dari kata per kata, sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Makna gramatikal acap kali juga dapat diketahui tanpa mengenal makna leksikal unsur-unsurnya. Misalnya klausa malalat, dilili-lili, lolo-lolo ini yang tidak kita ketahui makna leksikal unsur-unsurnya. Apa itu malalat, apa itu dilili-lili, dan apa pula lolo-lolo itu.
Akan tetapi kita tahu bahwa konstruksi klausa itu memberi makna gramatikal, seperti malalat mengandung makna tujuan, dilili-lili mengandung makna pasif, dan lolo-lolo mengandung makna pelaku perbuatan. Contoh lain yaitu kata kuda bermakna gramatikal bisa menjadi alat transportasi. Contoh pada kalimat, saya berangkat ke pasar mengendarai kuda. Yang ketiga, makna kontekstual. Makna kontekstual menurut para ahli yaitu 1. Menurut Fatimah, tahun 1999, halaman 166. Makna kontekstual adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antar ujaran dan konteks. Yang kedua, menurut Hair tahun 2003, halaman 290. Makna kontekstual adalah makna sebuah laksen atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna kontekstual berhubungan dengan situasi, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa tersebut. Misalnya, 1. Makna kata jatuh yang dibicarakan dalam contoh berikut ini. Yang pertama, Adi jatuh dari sepeda. Yang kedua, dia jatuh dalam ujian yang lalu. Yang ketiga, Tati jatuh cinta pada pemuda desa itu. Contoh yang kedua yaitu makna kata kepala yang dibicarakan dalam contoh berikut ini. Yang pertama, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Yang kedua, sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Yang ketiga, nomor teleponnya ada pada kepala surat itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual adalah makna sebuah laksen atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Yang keempat, makna referensial. Makna referensial menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Hair tahun 2003 halaman 291, menjelaskan bahwa sebuah kata atau laksen disebut bermakna referensial jika ada referensinya atau acuannya. Yang kedua, menurut Fatimah tahun 1999 halaman 11, menyatakan bahwa makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referen atau acuan. Makna referensial tersebut juga bermakna kognitif karena memiliki acuan. Makna ini memiliki hubungan dengan konsep, sama halnya dengan makna kognitif. Yang ketiga, menurut Mansur tahun 2001 halaman 125, menyatakan bahwa makna referensial adalah makna langsung yang berhubungan dengan acuan yang ditujukan oleh kata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial jika ada referensinya atau acuannya. Misalnya, 1. Kata kuda, merah, dan gambar, termasuk kata-kata yang bermakna referensial, karena ada acuannya dalam dunia nyata. Yang kedua, kata meja termasuk kata yang bermakna referensial, karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabotan rumah tangga yang disebut meja. Yang kelima, makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya kata dan, atau, dan karena. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Yang keenam, makna denotatif. Makna denotatif menurut para ahli yaitu 1. Menurut Mansur tahun 1999 halaman 98, makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antar satuan bahasa dan wujud di luar yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat. Yang kedua, menurut Haid tahun 2003 halaman 292, menyatakan bahwa makna denotatif adalah makna asli, makna asal yang dimiliki oleh sebuah leksem. 3. Menurut Haid tahun 1994, makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif.
Perkenalkan, saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai jenis makna dalam semantik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah makna konotatif. Sebelumnya, kalian pernah mendengar tidak apa itu makna konotatif? Jadi, makna konotatif adalah makna yang lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Nah, makna konotatif ini juga dapat diartikan sebagai makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Makna konotatif dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu, yang juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial dengan makna yang hampir sama. Nah, meskipun demikian, makna kata juga dapat berubah seiring dengan perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Contoh kalimat, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur di sini bukan berarti dedaunan yang gugur terkena angin di atas tanah, bukan. Tetapi gugur di sini diartikan sebagai meninggal. Nah, jadi gugur ini tidak memiliki makna yang sebenarnya. Bisa diartikan sebagai makna kias, yaitu yang berarti meninggal. Lalu ada kalimat pejabat itu sedang mencari kambing hitam. Kambing hitam yang dimaksud bukan sebuah kambing hitam yang berwarna hitam, tetapi kambing hitam ini mempunyai makna, yaitu orang yang disalahkan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai makna konseptual. Apa sih makna konseptual itu? Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Makna konseptual adalah makna yang mengandung konsep di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Selain itu, makna ini juga disamakan dengan makna denotatif karena menjelaskan arti yang sebenarnya, bukan kiasan. Nah, biasanya makna konseptual ada pada buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contoh, ayah memiliki makna konseptual orang tua kandung laki-laki. Lalu, ibu memiliki makna konseptual seorang wanita yang melahirkan atau orang tua kandung perempuan. Selanjutnya adalah makna asosiatif. Sebelum membahas pengertian makna asosiatif, apakah kalian pernah mendengar televisi memberitakan perebutan kursi pemerintahan pada saat pemilu presiden? Nah, apakah calon presiden benar-benar memperebutkan sebuah kursi untuk duduk? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Makna kursi dalam kalimat pemberitaan tersebut bukanlah tempat duduk semata, namun kedudukan dalam pemerintahan. Nah, penggunaan kata kursi untuk mewakili sebuah kedudukan merupakan salah satu contoh dari makna asosiatif. Nah, dilansir dari Cokro, makna asosiatif memiliki pengertian makna kiasan di luar makna asli dari kata atau frasa tersebut. Walau merupakan makna kiasan, makna asosiatif tidak jauh dari konotasi kata itu. Nah, bisa disimpulkan bahwa makna asosiasi ini adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya, pada kalimat ditutupnya penerbangan internasional akibat pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pengusaha di bidang pariwisata gulung tikar. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat frasa gulung tikar. Apa sih maksudnya gulung tikar itu? Gulung tikar tidak memiliki makna bahwa
pengusaha tersebut menggulung tikar secara harfiah. Tetapi gulung tikar dalam kalimat tersebut memiliki makna asosiatif yang berarti menutup usaha. Sehingga kalimat tersebut bermakna bahwa pengusaha bidang pariwisata banyak yang menutup usahanya akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna kata dan istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaan makna tersebut akan menjadi baru jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya. Sedangkan istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Istilah dalam KBBI diartikan sebagai kata maupun gabungan kata yang menunjukkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, dari definisi di atas itu dapat kita simpulkan bahwa istilah berbeda dengan kata. Kata dapat memiliki makna yang berbeda jika konteksnya berubah. Sedangkan istilah memiliki makna yang tetap atau khusus dalam bidang tertentu. Istilah itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama istilah khusus dan yang kedua istilah umum. Pengertian dan contoh dari kedua jenis istilah ini dapat kita lihat dalam pengertian berikut, yaitu istilah khusus adalah kata yang pemakaiannya dan maknanya terbatas dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, appendektomi, kurtosis, bipratide, dan peliostosen. Lalu ada istilah umum, contohnya adalah kata yang menjadi unsur bahasa umum, misalnya takwa, anggaran belanja, penilaian, daya, nikah, dan lain-lain. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber dari kosakata bahasa Indonesia, bahasa serumpun, dan bahasa asing. Kemudian udah. Enggak, Deng. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Nah, perbedaan antara makna kata dengan istilah dapat dilihat dari contoh yang akan saya sampaikan. Contoh yang pertama, tangannya luka kena pecahan kaca. Contoh yang kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Nah, kata tangan dan lengan pada kedua kalimat yang sudah saya sebutkan tadi adalah bersinonim atau bermakna sama. Namun, dalam bidang kedokteran, kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Apa perbedaannya? Tangan memiliki makna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan. Sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Seperti itu. Selanjutnya adalah makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Ungkapan atau idiom seringkali digunakan dalam kalimat kiasan agar penyampaian makna lebih berkesan. Seringkali juga pemilihan diksi dengan ungkapan digunakan untuk menyampaikan sesuatu seperti berita, perasaan, nasihat, dan lainnya. Sebagai contoh, ungkapan atau idiom adalah buaya darat. Ungkapan buaya darat memiliki makna yaitu lelaki yang suka merayu wanita. Nah, ungkapan buaya darat ialah makna yang bukan sesungguhnya ataupun denotasi, yang berarti ungkapan buaya darat bukanlah buaya yang tinggal di darat. Namun, idiom buaya darat memiliki makna tersendiri yang sangat berbeda dengan makna unsur kata penyusunannya. Nah, dengan demikian, idiom atau ungkapan dapat dibentuk dari gabungan kata yang dapat digunakan sebagai penggambaran makna yang ingin diungkapkan. Oleh karena itu, idiom termasuk diksi konotasi.
Contoh lain dari idiom adalah bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras. Kemudian meja hijau dengan makna pengadilan. Sedangkan peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna-makna unsur-unsur karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Nah, umpamanya seperti peribahasa anjing dengan kucing yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Nah, makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi atau tidak pernah damai. Makna yang terakhir adalah makna kias. Makna kias dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa, baik kata, frasa, ataupun kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya atau arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif disebut mempunyai arti kiasan. Nah, kata kiasan adalah kata dengan makna yang beragam. Artinya, sebab kata kiasan adalah kata yang bisa memiliki arti tidak sebenarnya dari kata aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dalam bentuk daring atau online, kata kiasan diartikan sebagai pertimbangan tentang suatu hal dengan perbandingan atau persamaan dengan hal yang lainnya. Selain itu, kata kiasan adalah kata yang juga berarti perumpamaan, ibarat, lambang, sindiran, bahkan pelajaran. Kata kiasan adalah kata yang umumnya tidak dipakai untuk menyusun kalimat yang bersifat formal. Tak hanya itu saja, kata kiasan adalah kata yang dipakai untuk menekankan sebuah pesan dalam bentuk kiasan. Terkadang, kata-kata kiasan terkesan tidak nyambung, bahkan aneh ataupun tidak masuk akal. Melansir dari liputan6.com, ada istilah bahasa kiasan menurut Krauss tahun 2008 yang mengarah sudut pandang tidak langsung, tidak logis, bahkan memiliki tafsiran tidak masuk akal. Jadi bentuk-bentuk seperti putri malam dalam arti bulan, raja siang dalam arti matahari. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.